Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,68 triliun dolar atau naik sekitar 4,14%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 37.274, Ethereum 2.444, BNB 391 dolar, kemudian Cardano 1,05, XRP 0,6, Solana 91 dolar, Terra Luna 54 dolar, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,14 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 2 hingga 7%, dan top performer hari ini ada di BNB dengan kenaikan 7,99% ke 391 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama, Flushing It, 8 billion New York Commercial Bank to offer Bitcoin services. Jadi lagi-lagi guys, kita mendapati ada sebuah bank besar yang akan menawarkan jasa di bank mereka untuk bisa berinvestasi di cryptocurrency. Dan mereka mempunyai total aset kurang lebih 8 billion dolar. Nama banknya adalah Flushing Financial Corporation, dan ini adalah statement langsung dari CEO dan presidennya, si John R. Burari. Dan tentunya kalau misalnya kita baca-baca berita seperti ini sekarang, mungkin kalian tidak merasa terlalu peka ya, alias ya udah biasa aja lah kok gitu kan. Nah, kemarin-kemarin kita juga udah mendapati hal yang sama, bank-bank besar, pemain-pemain besar masuk ke Bitcoin. Tapi kalau misalnya kalian tarik lagi waktu ke cycle-cycle sebelumnya, mungkin 2017 atau 2018, sebenarnya kita jarang sekali guys gitu mendapatkan berita-berita semacam ini, di mana bank-bank besar mulai start masuk ke Bitcoin. Dan sekarang kita mendapati hampir setiap minggu gitu, ada aja bank-bank besar itu mulai start masuk ke Bitcoin. Jadi itu menunjukkan gitu ya, adopsi yang terjadi 1-2 tahun terakhir ini sangatlah masif. Hingga bank-bank besar juga mulai tertarik untuk menawarkan jasa berinvestasi di kripto. Nah, menurut saya salah satu hal yang menyebabkan para bank besar juga udah mulai start masuk adalah sebenarnya kalau kita pikir-pikir gitu ya, ini adalah terobosan yang cerdas dari para bank. Karena mungkin mereka melihat sekarang demand di kripto itu masih sangat tinggi. Alias orang-orang yang atau investor-investor itu sekarang demand-nya banyak ke arah kripto gitu ya, karena lagi kan hype banget gitu kripto, jadi mungkin demand-nya sekarang banyak banget, dan ini diambil kesempatannya oleh para bank besar untuk menawarkan jasa berinvestasi di kripto. Nah, kenapa itu bisa berdampak baik ke bank? Karena bayangkan saja misalnya ada banyak sekali investor di New York yang pengen berinvestasi di kripto misalnya, tetapi mereka mungkin males gitu ya, mau taruh uangnya di Coinbase, di Binance, mungkin mereka kurang percaya gitu kan, mereka maunya taruhnya di bank uangnya. Nah, kalau misalnya bank ini namanya banknya Flushing Financial Corporation ini menawarkan jasa untuk bisa berinvestasi di kripto, maka investor-investor yang tadi takut untuk invest di Coinbase atau Binance mungkin bisa langsung menjadi nasabahnya si Flushing Financial Corporation. Karena kan mungkin tidak semua bank di New York bisa menawarkan jasa ini gitu ya. Jadi ini adalah win-win solution istilahnya. Banknya bisa mendapatkan nasabah baru, oke, investornya juga bisa mendapatkan sense of security gitu ya, atau mereka merasa lebih aman lah gitu, mungkin berinvestasi kripto melalui jasa bank ini, ya kan? Jadi saya rasa kedepannya juga mungkin bank-bank besar lainnya juga akan mulai melirik gitu ya. Kalau enggak, bisa-bisa nasabah mereka bakal kecuri semua ke bank-bank yang sudah menawarkan jasa untuk berinvestasi di kripto gitu ya. Jadi itu menurut saya pribadi. Dan menurut kalian apakah hal semacam ini akan berdampak signifikan nih guys dengan harganya kripto, ataukah menurut kalian ya biasa aja gitu ya? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Yang kedua, di sini disebutkan Bear targets new low for Ethereum as Friday's 1.1 billion option expiry approaches. Jadi hari ini kita udah hari Jumat lagi, dan kita sudah berada di akhir bulan Januari guys. Dan memang seperti biasanya di akhir bulan itu Bitcoin option expiry angkanya akan lebih besar daripada minggu-minggu sebelum akhir bulan. Dan kali ini angkanya 1,1 billion dolar. So ini hanya saya pengen remind aja untuk kalian yang merupakan short term trader untuk lebih waspada hari ini. Seperti biasa ketika ada Bitcoin option expiry, kita bisa jadi melihat ada pergerakan harga yang
sedikit volatil gitu ya. So, itu yang ringan saja untuk kalian. Dan juga ini dari gubernurnya Texas. Texas Governor, ini calon ya guys, calon gubernur Texas. Jadi dia lagi kampanye gitu. Namanya Don Huffins. Texas Governor candidate Don Huffins will make Bitcoin legal tender in Texas if elected. Jadi sekarang bahkan cryptocurrency itu udah dijadikan alat kampanye gitu guys. Dan si Don Huffins ini salah satunya. Jadi dia mengatakan dia ini calon gubernurnya Texas. Jadi ya kalau misalnya para masyarakat Texas yang memilih dia, ya dia jadi gubernur ya gitu kan. Nanti ada electionnya atau ada pemilunya, pilkada. Jadi dia mengatakan kalau misalnya dia yang terpilih, maka dia akan menjadikan Bitcoin itu sebagai legal tender, alias ya alat pembayaran yang legal di Texas kalau misalnya dia yang terpilih. Jadi menurut saya ini juga menarik gitu ya. Bahkan sampai kripto itu sekarang bisa dijadikan alat sebagai kampanye juga. Itu menunjukkan bahwa memang minat dari masyarakat di seluruh dunia sekarang terhadap kripto itu lagi naik-naiknya gitu. Oke, dan ini tentunya adalah juga sebuah statement yang cerdas ya. Dia memanfaatkan situasi gitu, dimana orang-orang lagi kan pengen gitu ya investasi di kripto, kemudian penasaran gitu kan, gimana sih kalau misalnya kripto itu dijadikan alat pembayaran yang legal di sebuah daerah, dan si Don Huffins ini mengambil kesempatan itu. Dan ya ini tentunya merupakan terobosan yang baik juga gitu ya, dimana kita bisa mendapati juga nanti mungkin kalau misalnya ada yang terpilih ya kan, Texas akan menjadikan Bitcoin sebagai legal tender. Tentunya ya itu ada berita besar gitu ya, karena Texas kan salah satu daerah yang besar di US gitu. Dan seperti yang kita ketahui juga, investor di US itu ya asetnya nggak main-main gitu guys, banyak-banyak semua gitu ya. So, itu adalah yang ketiga. Dan yang terakhir yang pengen saya kasih tahu ke kalian adalah ini adalah Bitcoin Monthly Calendar, alias kalender Bitcoin gitu ya. Returnnya per bulannya di setiap tahun itu berapa sih? Nah kalau misalnya kita perhatikan di bulan Januari dan Februari itu typically adalah bulan yang cukup baik sebenarnya di Bitcoin. Dan spesifiknya bulan Februari ya, dimana dari tahun 2011 hingga sekarang, oke, itu kita hanya mendapati 3 kali Bitcoin dalam keadaan merah, sisanya itu hijau gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 kali kita dalam keadaan hijau, 3 kali dalam keadaan merah. Dan tentunya ya ini bisa menjadi berita baik lah untuk kita ya, bahwa bisa jadi gitu ya kita akan melanjutkan hal yang sudah terjadi sebelumnya, di mana kemungkinan besar gitu ya di bulan Februari itu kita kembali akan mendapati bulan yang hijau. Tapi ya ini nggak bisa dipastiin ya guys, cuman ini secara historis gitu ya, secara historis bahwa 8 dari 11 kali di bulan Februari itu kita mendapati bulan yang hijau. Dan kalau misalnya kalian cermati ya, di setiap akhir kuartal, bulan Maret, bulan Juni, bulan September, itu typically bukan bulan yang baik gitu untuk Bitcoin. Kalau misalnya kalian lihat Maret, kuartal pertama, akhir kuartal pertama itu kan Maret gitu ya. Kita mendapati ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 7 bulan merahnya. Oke, kemudian di Juni ada 1, 2, 3, 4, ya oke lah gitu kan. September, akhir kuartal 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian Desember 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini nggak tahu hanya kebetulan kah atau apa yang terjadi di akhir kuartal, saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya dilihat dari datanya, memang setiap akhir kuartal itu kita mendapati Bitcoin tidak melakukan terlalu baik gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan Februari kita bisa melihat secerca harapan lagi gitu ya. Mungkin Bitcoin rally atau Bitcoin bisa naik berapa persen gitu kan, 2 digit. Sebelum mungkin pada Maret kita juga akan kembali mendapati bulan yang merah gitu ya. Jadi kalau secara data ya itu yang bisa kita expect sekarang. Oke, so itulah beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan kita akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. So per hari ini kita melihat guys, sebenarnya beberapa hari ini kita struggling gitu guys, untuk break dari area 37.000. Kemarin kita hanya sempat sekali melakukan fake out di sini. Ini yang terjadi pada saat FOMC meeting kemarin ya. Dan lagi-lagi sekarang kita mencoba untuk break dari area major resistance ini. Inilah kenapa kemarin saya sampaikan ke kalian area 37.000 ini sangat
krusial untuk mampu kita break, karena kalau misalnya kita mampu break dan kemudian stay di sini, maka kita mempunyai kemungkinan cukup tinggi untuk kembali revisit ke angka 40.000 sebagai next area major resistance. Dan kalian juga bisa perhatikan bahwa memang trendline bawah ini juga sekarang udah menjadi trendline yang cukup valid gitu ya. Kemarin udah saya sampaikan juga bahwa Bitcoin itu tertahan di sekitaran trendline di sini. Dan kalau kalian masih ingat, saya juga udah sampaikan, selama kita mampu bertahan di atas 0,618 Fibonacci retracement, maka itu masih adalah pertanda baik gitu ya. Dan yang pengen saya lihat adalah saya sampaikan bahwa kita mampu break dari area 37 lagi, kemudian kita mampu consolidate di atas area tersebut. Nah, kalau misalnya ini yang terjadi, kita kemungkinan besar akan kembali revisit ke next area major resistance yang harusnya berada di sekitar angka 39.500 sampai angka 40.000. Perlu kalian keep in mind juga bahwa di sekitaran area tersebut, kita hapus dulu ya. Kalian perlu keep in mind juga di sekitaran area 39.000 sampai 40.000 itu kita akan ketemu dengan Fibo 0,618 atau golden pocketnya dari rally terakhir di sini. Oke, ini adalah area 618 ya. Oke, ini adalah area yang sangat penting nih guys. Dan kemungkinan akan provide some resistance yang sangat kuat. Kenapa? Di sini adalah area 0,618 Fibonacci retracement, sekaligus di sini merupakan area major resistance. Ditambah lagi di sini adalah area major trendline. Trendline ini tercipta dari bulan berapa nih? Bulan November malah. Oke, dari November sampai sekarang kita bermain di trendline di sini. Jadi di area 39.000 sampai 40.000 itu adalah area yang kemungkinan gitu ya akan sedikit sulit untuk kita tembus. Tetapi kalau misalnya kita mempunyai momentum yang cukup untuk menembus dari area ini, maka itu adalah pertanda yang sangat amat baik gitu ya. Dan kalau misalnya itu yang terjadi, maka kita kemungkinan gitu guys bisa mendapati pattern yang namanya cup and handle. Oke, kalau ini yang terjadi tentunya ini adalah berita yang sangat baik. Karena kenapa? Berarti ini adalah pattern bullish dan kita kemungkinan bisa mendapatkan relief rally berikutnya. Oke, untuk gambaran besarnya, seperti yang sudah saya sampaikan juga kemarin, apabila kita akan mendapatkan relief rally, beberapa area yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah tentunya di area Fibo 0,382 dan 0,5. Oke. Yang harusnya kalau kalian lihat sekarang berada di area 46.000. Oke, dan juga 50.000. Jadi ini kedua area berikutnya yang akan sangat penting untuk kita perhatikan setelah kita sudah mampu break dan close di atas angka 40.000. Tentunya ini masih cukup jauh ya untuk dibahas. Yang perlu kita lakukan dulu sekarang masih untuk break dulu dari area 37.000 nih. Ini masih jadi PR gitu guys. Karena kemarin kita udah sempat break, tetapi apa boleh buat kita kembali down, dan itu disebabkan juga oleh FOMC meeting gitu ya. Dan itu adalah scenario bullishnya gitu guys. Sedangkan scenario bearishnya adalah menurut saya titik invalidasinya nanti ketika kita udah breakdown lagi dari trendan di sini, kemudian kita mampu close di bawah Fibonacci retracement 0,618. Oke, jika ini yang terjadi, maka kita mempunyai probability yang cukup tinggi untuk kembali revisit ke area low di sini, seperti yang sudah saya sampaikan juga di video kemarin. Dan ketika kita revisit nih area low di sini, itu masih ada dua kemungkinan. Pertama, kita hanya untuk menjemput stop loss di sekitaran sini, oke. Kemudian kita kembali mendapati ada impulsive move ke atas. Tentunya ini yang kita harapkan gitu ya. Tapi kalau tidak, kita break kemudian kita mampu consolidate di sini, maka kalau ini yang terjadi kita kemungkinan akan kembali revisit ke next area major support yang akan berada di sekitaran angka $30.000. So semua skenario itu masih mempunyai probability yang sama, oke. Dan tentunya kalian tinggal cocokkan saja gitu guys. Mana yang terjadi jika A yang terjadi, jika A misalnya kita break dari 37 kemudian consolidate membuat pattern continuation di sini, maka probability-nya lebih tinggi kita akan kembali retest ke area 40.000. Sebaliknya jika kita mampu break down dan close di bawah area Fibo 0,618, maka probability-nya kita lebih tinggi akan kembali revisit ke area low, dan di sini lagi kita akan melihat apakah kita membuat impulsive move lagi ke atas alias hanya membuat fake out. Kalau ini berarti probability-nya juga sedikit kita akan probability-nya lebih tinggi ke atas, tapi kalau misalnya kita hanya consolidate di bawah alias kembali membuat pattern bear continuation, maka kalau ini yang terjadi kita probability-nya sedikit lebih ke arah bawah. Oke. Jadi
tentunya probability-nya itu semua masih ada gitu guys. Dan kalau misalnya ada yang mengatakan, Koko mah teknik analisisnya cuma bilang kalau A berarti B, kalau B berarti C, kalau C berarti D. Dibahas semua kemungkinannya. Ya pasti benar kok. Ya memang itu tujuannya teknikal analisis guys. Oke, memang itu tujuannya. Memang teknikal analisis itu nggak bisa mengatakan, wah habis ini kita pasti akan ke A, habis ini kita akan pasti ke C. Nggak bisa memang. Kita cuma bisa mengatakan jika A yang terjadi, maka probability kita melakukan B itu sudah lebih besar. Tapi jika B yang terjadi, maka probability-nya sudah lebih ke arah C. Memang itu tujuannya technical analysis. Jadi kalau misalnya kalian komplain hanya karena itu yang dibahas oleh para technical analyst, berarti kalian belum terlalu ngerti soal analisa teknikal gitu. Kalau itu yang ada di otak kalian. Bahwa kenapa kok malah dibahas kemungkinan semuanya gitu, senario semuanya yang dibahas gitu. Ya memang itu tujuannya technical analysis gitu guys. Oke? Kita harus selalu beradaptasi dengan yang dikasih oleh market. Karena memang tidak ada yang bisa memprediksi 100% market itu akan ke arah mana setelahnya gitu ya. Jadi ya itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Kalau misalnya kalian suka mohon bantuan like-nya. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.